Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Umar bin Khattab nyaris membunuh Nabi dan nyaris menjadi Nabi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Nyaris membunuh Nabi. Umar bin Khattab adalah sosok yang pernah mengecap masa jahiliyah. Ia sempat mengecap minuman keras. Ia pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Pernah menghajar habis-habisan budaknya hingga sempoyongan hanya karena ketahuan masuk Islam. Bahkan ia pun pernah memakan Tuhan berhala sembahannya yang terbuat dari tepung roti. Puncaknya, ia termasuk salah seorang yang berambisi membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan siapakah di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah. Umar segera menyahut, "Saya siap melakukannya." Semua orang Quraisy yang hadir di pertemuan itu berkata, "Ya, memang engkaulah yang pantas melakukannya." Sambil menghunuskan pedang, Umar segera melangkah menuju kediaman Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, dia berpas-pasan dengan salah seorang dari kabilah Zuhra yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bertanya kepada Umar, "Umar, engkau akan pergi kemana?" "Saya akan membunuh Muhammad," jawab Umar. Ini adalah sebuah momen menentukan dalam hidup Umar. Ternyata jalan yang harus ditempuh Umar untuk membunuh Rasulullah SAW tidak semulus apa yang ia kira. Selama dalam perjalanan membunuh Rasulullah tersebut, Umar tersendat oleh 3 ganjalan. Ganjalan pertama, ia terkejut dengan Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Jika demikian, Bani Hashim, Banu Zuhra, dan Banu Abdi Manaf tidak akan berdiam diri atas perbuatanmu itu. Mereka pasti akan menuntut balas." Mendengar ancaman seperti itu, Umar terkejut lalu berkata, "Oh, nampaknya kamu pun telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalau demikian, saya akan membunuhmu terlebih dahulu." Sa'ad berkata, "Ya, saya memang telah masuk Islam." Umar pun segera mencabut pedangnya dengan menebas Sa'ad. Sesaat sebelum Umar menebaskan pedangnya pada Sa'ad, Umar lagi-lagi mendapat batu ganjalan di mana ia harus menerima kenyataan bahwa adik perempuannya pun ternyata telah menjadi muslimah. Inilah ganjalan kedua bagi Umar. Sebelum bertarung dengan Umar, Sa'ad sempat berkata, "Lebih baik engkau mengurus keluargamu dulu. Saudara perempuanmu dan suaminya juga telah memeluk Islam." Tak terbayangkan kemarahan Umar ketika mendengar berita ini. Ia pun segera meninggalkan Sa'ad dan pergi menuju rumah saudara perempuannya. Ketika itu, di rumah saudara perempuan Umar, ada sahabat Khattab al-Arad. Dengan menutup pintu dan jendela, suami istri itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak supaya dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Khabbab segera bersembunyi. Karena tergesa-gesanya, maka mushaf Al-Quran yang sedang mereka baca itu tertinggal. Ketika pintu dibukakan oleh saudara perempuan Umar, Umar memukul wajah saudara perempuan itu sambil berkata, "Pengkhianat, kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tanpa menghiraukan wajah saudara perempuannya yang berdarah, Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Apakah yang sedang kamu lakukan? Dan siapa orang yang suaranya aku dengar dari luar?" "Kami hanya berbincang-bincang," jawab iparnya. Umar bertanya lagi, "Apakah kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan memeluk agama baru itu?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu lebih baik dari agama dahulu?" Jawaban ini menyebabkan Umar marah dan memukul iparnya serta menarik-narik janggutnya sehingga wajahnya berlumuran darah. Saudara perempuannya segera melerai.
Namun ia pun dipukulnya sehingga wajahnya berdarah. Sambil menangis, saudara perempuannya berkata, "Wahai Umar, kami dipukul hanya karena memeluk Islam. Kami bersumpah akan mati sebagai orang Islam. Terserah padamu, kamu mau melakukan apa saja terhadap kami." Sebelum sempat Umar menyelesaikan dua urusannya terhadap Sa'ad dan adik perempuannya, Umar kembali menemui ganjalan ketiga. Kali ini Umar bertemu dengan sesuatu yang belum pernah ia temui selama hidupnya. Bukan sosok manusia, melainkan hanya beberapa lembaran tulisan. Pada ganjalan ketiga inilah, justru Umar berada di titik puncak pertemuannya dengan Hidayah. Ketika kemarahannya mulai mereda, Umar merasa malu dengan perbuatannya terhadap saudara perempuannya itu. Tiba-tiba, ia melihat mushaf-mushaf Al-Quran yang ditinggalkan oleh Khabbab tadi. Lalu berkata, "Bagus, sekarang katakan, apa lembaran-lembaran ini?" "Kamu tidak suci, dan orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran ini," jawab saudara perempuannya. Pada awalnya Umar belum siap untuk bersuci, namun akhirnya ia bersedia untuk mandi dan berwudu. Kemudian membaca mushaf-mushaf Al-Quran itu. Surat yang dibacanya adalah surat Toha. Umar membaca surat itu dari awal hingga akhir. Ternyata ganjalan yang ketiga bukanlah manusia, tetapi sebuah lembaran-lembaran tulisan yang bagi Umar lebih dari sekedar tulisan. Lembaran-lembaran tulisan surat Toha telah memutar haluan akal Umar 360 derajat. Kemudian Umar berkata, "Baiklah, sekarang antarkan aku menemui Muhammad." Mendengar kata-kata Umar itu, Habab segera keluar dari persembunyiannya sambil berkata, "Wahai Umar, ada kabar gembira untukmu. Tadi malam Rasulullah berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Terserah kepadamu siapa yang engkau kehendaki. Sepertinya Allah telah memilihmu untuk memenuhi permintaan Nabi.'" Setelah peristiwa itu, Umar segera dipertemukan dengan Rasulullah pada hari Jumat subuh dan memeluk Islam saat itu juga. Sungguh luar biasa Allah Ta'ala dalam berdakwah kepada makhluknya. Sekalipun sebenarnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memusnahkan Umar, tapi Allah Ta'ala mendengar doanya Rasulullah SAW yang darinya hanya dengan 3 ganjalan saja Umar pun masuk Islam, nyaris menjadi nabi. Umar jahiliyah dengan Umar Islam sangat berbeda jauh seperti jauhnya timur dan barat. Bahkan puncak perbedaannya pun adalah pujian Rasulullah SAW atas potensi akhlak Umar yang menunjukkan di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan ungkapan nyaris menjadi nabi. Pada hadis berikut ini, seandainya ada nabi sesudahku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dalam musnadnya dan dalam kitab Fadail As-Sahab. Biasanya tanda tanya seorang yang akan ditunjuk sebagai nabi utusan Allah terlihat sejak kecil atau sejak dalam kandungan. Tanda-tanda kenabian ini tidak ditemukan dalam sosok Umar bin Khattab bila dilihat dari sosok kelamnya di zaman jahiliyah, sehingga ungkapan Umar nyaris menjadi nabi bukanlah ditunjukkan kepada sosok kelamnya di masa lalu, karena memang Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk manusia. Ungkapan tersebut lebih ditunjuk sebagai simbolis dari ketinggian akhlak dan ibadahnya Umar bin Khattab. Begitulah Umar di masa kelamnya sangat membenci Nabi Muhammad SAW hingga berambisi untuk membunuh Nabi. Tapi di masa Islamnya sudah menjadi cita-cita Umar untuk merindukan meninggal dunia di samping Nabi Muhammad SAW. Kalau saja Umar yang pernah punya masa kelam jahiliyah bisa menjadi seorang muslim yang akhlak dan ibadahnya nyaris membuatnya menjadi nabi, maka bagaimana dengan kita yang kehidupan di masa lalu masih lebih baik dari Umar?
Tentunya kita harus lebih baik dari apa yang telah diupayakan dan dilakukan dari seorang Umar bin Khattab. Bukankah begitu? Wallahu a'lamu bishawab. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol like. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.